awalnya bulan Februari ya, tapi mulai terasa itu Maret ya, banyak sekali peran pemerintah itu baik pusat maupun daerah bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 itu dari pusat sampai daerah. Dan tentunya dari sejak itu kita itu baru sadar bahwa bagaimana pentingnya peran transportasi di masa seperti ini. Jadi sebenarnya Rakornas kali ini itu sangat spesifik karena biasanya yang hadir itu akan ratusan orang dan kita bisa lihat di ruangan itu hanya beberapa orang, beberapa teman-teman dan hanya pakai video. Nah tujuan kita bahwa selama masa pandemi ini sebenarnya konektivitas nggak boleh putus. Bayangkan saudara-saudara kita di pelosok sana itu kalau sampai kapalnya nggak datang, nggak bawa logistik, kita di sini easy going, keluar sebentar cari makan bisa, di sana belum tentu seperti itu. Jadi pesan pokok yang pertama itu adalah bahwa peran konektivitas itu tidak boleh putus apapun alasannya, dan ini adalah dalam rangka untuk memperjelas trayek-trayek yang akan ada di 2021 selain evaluasi yang tahun 2020. Itu pesan pertama. Pesan kedua, Kementerian Perhubungan dalam hubungan laut itu fungsinya adalah menyediakan alat transportnya. Ingat tuh ya, alat transport yang mengaktivitaskan tadi itu. Tidak sampai jauh harga barang harus turun dan sebagainya, itu next jangka panjangnya. Bagaimana barang bisa turun kalau konektivitasnya tidak ada? Nah, konektivitas dulu yang dibangun dan itu adalah peran itu pun sangat mulia. Kenapa? Selain konektivitas, pasti di daerah 3TP termasuk perbatasan adalah tugas pemerintah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini penting. Contoh kalau di daerah Nunukan itu, Sebatik yang sebelah itu dibangun pelabuhan di sana, kapal masuk ke sana. Itu biar nggak melihat Tawau itu seperti kota yang wah, sedangkan kita tertinggal. Sehingga nantinya kita menjadi lebih bagus dan menjadi pesaing mereka, bukan malah kita yang setor ke sana, jualannya ke sana. Kebalik, harusnya mereka beli ke kita. Itu dua hal yang paling penting itu. Yang lain? Dipilih seperti mungkin kategorikan ada beberapa kategori. Yang pertama kategori yang tidak terganggu, itu tetap berjalan seperti biasa. Kategori kedua itu adalah berjalan tapi hanya logistik, karena ada beberapa pemerintah daerah yang kami sangat memahami, mereka memiliki fasilitas pencegahan COVID yang terbatas ya, jadi nggak bisa orang keluar masuk sembarangan. Dan yang ketiga memang yang berhenti logistik dan penumpangnya berhenti. Itu parahnya adalah bulan April Mei sampai Juni. Saat ini sudah normal semua. Memang ada di contoh di Ambon ya Bu ya. Memang untuk Samlaki memang Pemdanya belum mengizinkan orang masuk, tapi logistik tetap harus jalan. Nah itu yang pesan pertamanya tadi, logistik tidak boleh berhenti. Itu sih Mas. Mungkin Pak kalau untuk jangan melihat manfaat itu dari nilai harga barang. Itu jauh. Kalau kita sudah setara baru ngomong nilai uang. Tapi kalau kita belum setara, kita melihatnya adalah manfaat itu dari value. Apa jadinya kalau nggak ada yang kesana? Itu yang menjadi harga besarnya di situ. Jadi melihatnya jangan apple-nya adalah nilai rupiahnya, tidak seperti itu. Kalau itu berat sekali, ya itu butuh waktu. Nah nilai kemanfaat itu yang harusnya diukur dengan nilai uang, yang itu yang semua orang nggak mau pada menghitung. Jadi lebih gampang tuh pokoknya nyari harga ayam di Surabaya 15.000 per kilo, kenapa di sana kok jadi 30? Udah ngomong gitu toh. Tapi nilainya ayam datang ke sana tuh bisa dimakan orang, itu harus nilai juga. Gitu. Sehingga peradabannya tadi terbangun, apa yang disampaikan itu, bahwa membangun infrastruktur konektivitas itu adalah juga membangun peradaban. Gitu ya. Silakan Bu yang dari Ambon. Di daerah-daerah terpencil kapal harus terhenti dalam 5 bulan
penyebaran COVID itu dan sekarang sudah mulai normal. Dampak sekali bagi kegiatan daerah pesisir-pesisir dengan adanya penutupan oleh kabupaten-kabupaten. Sekarang kabupaten-kabupaten mulai terbuka karena ekonomi yang mereka rasakan masa COVID ini sangat memberatkan mereka, sehingga mulai bulan Juli itu uji case stop kapal nggak jalan, dampaknya luar biasa. Itulah peran perintis tadi itu. Harapannya dari Rakornas ini? Satu, Rakornas ini kita kepingin ya, kita tuh kan pengen sebenarnya bersinergi dan berkolaborasi. Kapal sudah ada, walau masih kurang-kurang itu normal lah ya. Kita hanya punya total 157 kapal ya, ada yang masih dalam perbaikan dan sebagainya. 157 kapal itu kalau dibagi 17.000 itu dapat berapa? 17.000 pulau. Nggak dapat apa-apa kan. Yang pulau-pulau kecil-kecil itu nggak bakalan bisa dimasuki juga kapal yang besar. Kenapa? Karena dermaganya, karena airnya nggak cukup, maka kapal-kapal perintis itu ada. Nah, kolaborasinya apa yang penting kita perlu lakukan? Sebenarnya kita tuh pengen sekali membuat katalog keperintisan yang isinya di dalam itu tidak hanya ngurusin masalah kapalnya, ada informasi di daerah itu masalah perdagangannya, industrinya, masyarakatnya, budayanya, itu harus masuk semua jadi satu, sehingga komoditasnya, sehingga ketika kita merencanakan trayek yang baru itu atau trayek evaluasi itu, kita bisa melihat ada nggak nilai tambah manfaat tadi itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengundang dari DPR, mengundang dari BPK, teman-teman yang lain itu dalam rangka mensinergikan dan mengkolaborasikan. Itu PR yang paling berat, paling besar. Saya jujur aja, pasti antar wartawan juga susah kan mengkolaborasikan. Nah, ini mengkolaborasikan semua banyak kementerian sampai ke daerah. Itu aja sih tugas kita yang paling penting. Namanya Antoni Arifiadi, Pak. Saya Arema, Pak. Arema Salam ya. satu jiwa. Kalau Bapak Persatuan Laut. Nama